Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya mengenai bukti validitas berdasarkan isi tes. Video ini lebih menekankan kepada contoh-contoh pelaporan dan desain dalam publikasi ilmiah. Berikut ini adalah contoh hasil review terhadap butir. Misalkan preview menemukan butir atau aspek-aspek skala motivasi berhenti begadang. Misalnya ada motivasi biologis, motivasi psikologis, dan motivasi sosial. Ini semuanya terkait dengan motivasi individu untuk berhenti melakukan sebuah kebiasaan, dapat dikatakan valid. Kemudian misalkan seorang validator menelaah blueprint skala pengendalian emosi, kemudian didapatkan salah satu aspek yang bernama kreativitas. Tentunya validator akan menilai kenapa kok ada aspek kreativitas di dalam pengendalian emosi, sehingga dapat dikatakan tidak valid atau validitasnya rendah. Selanjutnya adalah contoh hasil review terkait skala minat membeli produk. Jika kita lihat aspek-aspek di sini sangat fokus, sedangkan aspek-aspek di sini sangatlah melebar. Membeli produk dikaitkan dengan fluktuasi dolar, tingkat inflasi, dan suku bunga yang sangat jauh dari minat untuk membeli produk. Memang ini bisa menunjukkan seberapa besar individu akan membeli produk, namun terlalu jauh sehingga dapat dikatakan tidak valid. Berikut ini contoh review secara empirik, di mana kita memberikan butir, kemudian reviewer kita menilai berdasarkan relevansinya maupun tata tulisnya. Di sini ada skor 5, kemudian 3, 2, dan seterusnya yang bergerak antara 1 sampai 5. Kita bahas masalah ini di video yang akan datang mengenai validitas empirik dalam hal isi tes. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menuliskan prosedur ini di desain penelitian, misalnya pada skripsi kita atau pada manuskrip publikasi. Yang pertama adalah jelaskan tipe pembuktian yang kita pakai. Pembuktian validitas alat ukur yang dikembangkan melalui penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bukti berdasarkan isi tes. Ini misalnya contoh yang pertama. Contoh yang kedua, penelitian ini menggunakan beberapa prosedur validasi, yaitu validitas terhadap konten dan validasi terhadap struktur. Yang pertama, intinya adalah jelaskan tipenya. Selanjutnya, alinea yang kedua adalah jelaskan apa objek yang divalidasi atau apa objek yang menjadi pembuktian bagi kita. Ini contoh redaksi penulisannya. Pembuktian dilakukan melalui proses telaah secara rasional dan logis terhadap beberapa aspek tes, yaitu spesifikasi, blueprint, butir-butir, dan sebagainya. Kriteria yang dipakai untuk menelaah adalah relevansinya, representasinya, dan kesesuaiannya. Ini adalah contoh untuk menjelaskan objek yang kita pakai dalam pembuktian. Alinea selanjutnya membahas siapa yang menjadi validator alat ukur kita. Berikut ini contoh redaksinya. Proses validasi dilakukan oleh pakar dalam bidang pendidikan dan psikologi. Pada penelitian ini, validasi dilakukan oleh pembimbing penelitian ini karena beliau memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman praktis yang mendukung, sehingga kontribusinya dalam memberikan penilaian terhadap alat ukur ini sangat dibutuhkan. Ini adalah contoh mengenai siapa yang mereview atau memvalidasi alat ukur kita. Tiga aspek ini diharapkan bisa menjadi paparan untuk menjelaskan desain validitas konten yang kita lakukan. Contoh di jurnal, misalnya a panel of content expert kemudian diminta untuk mereview butir dan memvalidasi ketepatan indikator itu terhadap konstruk yang diukur.
Pada tahapan awal untuk mendapatkan butir, kelompok-kelompok butir ini juga bisa direduksi berdasarkan review dari konten. Jadi ada banyak butir-butir di dalam pool, bisa saja jumlahnya akan berkurang karena adanya proses review terhadap kontennya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, content validity was examined by a panel of expert yang merupakan profesor di universitas dalam bidang pendidikan dan psikologi atau psikologi pendidikan. Mereka kemudian terlibat dalam proses diskusi yang cukup mendalam dan dibantu beberapa student untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Ini contoh yang lain. Contoh lainnya adalah validitas konten dalam penelitian ini dicek pada entire piloted test atau item-item yang akan diuji cobakan untuk menunjukkan coverage keterjangkauan item-item itu terhadap konsep yang diukur mengenai pattern, function, algebra, and standard. Contoh yang lain, 136 kompetensi yang diukur pada skala ini evaluasi oleh expert yang sudah terlatih. Ini contoh juga pelaporannya ada di jurnal. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara melaporkan hasilnya? Ini contoh saja, misalnya validitas evidence of content was provided by using a jury. Jadi sekelompok expert dan tes spesifikasi. Ini juga lebih panjang. Selanjutnya validitas konten item yaitu sejauh mana semua aspek dari variabel fokus telah direview secara komprehensif dan secara kolektif. Pada tahap ini butir-butir telah dievaluasi oleh 15 pakar yang dipilih dari akademisi maupun dari praktisi di bidang bisnis. Sebuah butir dikatakan valid jika minimal 50%. Jadi 50% orang sepakat terhadap butir tersebut dan 50%-nya tidak sepakat. Jadi minimal 50% harus disepakati oleh 15 pakar tersebut. Jumlahnya biasanya ganjil. Oke, bagaimana melaporkannya? Contohnya ini, all item sudah diberikan komentar dari para pakar. Ini juga contoh pelaporannya. Penulis telah melakukan pertemuan-pertemuan secara informal dengan para reviewer dan meminta mereka untuk mereview, kemudian hasilnya disimpan di dalam file Excel. Ini jadi prosesnya semuanya adalah kualitatif, pelaporannya adalah kualitatif. Untuk pembuktian berdasarkan analisis logis, bentuk laporannya adalah laporan secara kualitatif. Berikut ini contohnya dalam bahasa Indonesia, kutipan dari jurnal. Berdasarkan penilaian para ahli yang diundang untuk mereview semua informasi dan perangkat di dalam alat ukur, bla 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 bla, didapatkan kesimpulan bahwa validitas terkait isi tes yang dikembangkan sudah memenuhi. Yang lain juga, peneliti menindaklanjuti beberapa masukan dari para ahli tersebut untuk memperjelas definisi setiap aspek agar terlihat keunikannya, serta mengurangi jumlah butir yang nantinya akan dirakit pada skala versi final. Contoh yang lain, cara penulisannya adalah seperti ini. Pembimbing penelitian ini telah memberikan evaluasi terhadap tes yang dikembangkan secara menyeluruh dan memberikan persetujuannya mengenai kerangka teoretik yang dipakai dalam alat ukur ini serta penjabarannya menjadi indikator-indikator operasional. Pembimbing juga telah memberikan review mengenai format butir dan telah ditindaklanjuti oleh peneliti.
Kalimat selanjutnya, keterbacaan butir-butir juga telah dikonsultasikan dengan pada 8 orang mahasiswa S2 dan S1 di tingkat akhir di Fakultas Psikologi UGM. Hasilnya adalah ada beberapa butir yang perlu diubah redaksinya karena tidak dapat dipahami dengan jelas dan artinya. Semua ini membuktikan validitas konten. Jadi penjelasannya adalah kualitatif, tidak harus secara empirik atau ada angkanya. Baik, itu adalah penjelasan mengenai validitas berbasis pada konten tes. Berikut ini adalah kesimpulan. Yang pertama, validitas tidak hanya berkaitan dengan tes, bukan tesnya, akan tetapi proses pengembangannya, aspek-aspek di dalamnya, skornya, interpretasinya, teorinya. Jika itu semua mendukung, maka dapat dikatakan valid. Yang kedua, validitas tidak melulu harus empirik atau ada angkanya, bisa juga bersifat kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif. Validitas konten dapat berupa proses dialogis, tadi sudah dijelaskan ada proses informal, pertemuan antara ahli dengan pengembang, timbal balik. Yang terakhir, validitas mengutamakan pada pembuktian. Semakin banyak bukti yang dikumpulkan, validitas levelnya semakin tinggi. Sehingga tidak satu cara saja, tapi harus banyak cara, harus banyak bukti, dan tidak dilakukan pada satu waktu, tapi pada waktu yang terus-menerus secara berkesinambungan. Baik, ikuti video selanjutnya yang berkaitan dengan validasi isi tes secara empirik. Kita akan membahas tentang konten validity ratio atau CVR dan Aikens V untuk menilai validitas konten. Terima kasih, semoga bermanfaat. Pertanyaan dan tanggapan sangat dipersilakan. Request tema untuk divideokan dapat ditulis pada bagian diskusi di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.